Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Asis selaku dosen pengampu di mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karina Novia Rohali sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi kelompok 7 kali ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai penataan kalimat yang terdiri dari 3 unsur, yaitu frase, klausa, dan kalimat. Dari ketiga poin tersebut, masing-masing akan disampaikan oleh ketiga pemateri dari kelompok 7. Kepadanya, saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi yang dapat saya sampaikan. Pengertian. Tata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kaidah, aturan, dan susunan. Cara menyusun sistem biasanya digunakan dalam kata majemuk. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan maka yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berupa Latin, kalimat dimulai dengan kalimat kapital dan diakhiri dengan titik. Untuk menyatakan pernyataan dan tanda seru, untuk menyatakan kalimat perintah sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Kalau tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukanlah kalimat melainkan hanya sebuah frasa. Tata kalimat adalah kaidah penyusun kata sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar. Frase adalah satuan linguistik yang secara potensial merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak mempunyai ciri-ciri kalimat. Atau klausa. Ramlah mengatakan bahwa frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa Regina Putri. Kelompok kata yang menduduki fungsi di dalam kalimat disebut frase. Walaupun tidak semua frase terdiri atas kelompok kata, ada 3 hal yang perlu dibahas berkaitan dengan frase tersebut, yaitu penukaran letak frase, frase bentuk frase, dan frase utama. Pertukaran letak frase dalam sebuah kalimat dapat dipertukarkan letaknya selama tidak mengubah arti kalimat semula. Misalnya, seminggu yang lalu mahasiswa baru itu belum dikenal oleh mereka. Kalimat tersebut terdiri atas 4 frase. Yang pertama, seminggu yang lalu. Yang kedua, mahasiswa baru. Yang ketiga, belum dikenal. Dan yang keempat, oleh mereka. Ada beberapa jenis frasa. Yang pertama, frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang tidak mempunyai persamaan distribusi dengan unsurnya. Frasa ini tidak mempunyai unsur pusat, jadi frasa eksosentris adalah frasa yang tidak mempunyai Yang kedua, frasa endosentris. Frasa endosentris, kedudukan frasa ini dalam posisi tertentu dapat digantikan oleh unsurnya. Untuk unsur frasa yang dapat menggantikan frasa itu dalam posisi tertentu yang dikaitkan unsur pusat Dengan kata lain, frasa endosentris adalah frasa yang memiliki unsur pusat. Contohnya, sejumlah mahasiswa S di teras P. Frasa nominal. Frasa nominal adalah lawan dari verbal. Jika verbal adalah kalimat yang berpredikat kata kerja, maka kalimat nominal berpredikat kata benda atau kata sifat. Membentuk kalimat nominal, maka unsur kalimat harus memenuhi subjek, to be, dan komplement. Contohnya, I am tired. I subject, I am, to be, dan tired adjective. Passive voice verb. Ini adalah contoh kalimat nominal.
Guna lain dari nominal adalah rangkaian angka yang menunjukkan banyak tertentu. Selanjutnya, ada pula guna nominal sebagai kualifikasi nominasi. Yang selanjutnya prasa verbal. Prasa verbal adalah prasa yang up-nya berupa kata yang termasuk kategori verba. Prasa verba biasanya ditandai beradanya afiks verba. Yang kedua yaitu ada klausa. Klausa merupakan suatu gramatika yang terdiri dari subjek dan predikat, baik disertai dengan objek maupun keterangan, serta memiliki potensi untuk menjadikan sebuah kalimat. Unsur inti dari klausa yaitu subjek dan predikat. Keempat unsur tersebut tidak selalu bersamaan. Yang pertama, subjek dan predikat. Contohnya yaitu adik sedang makan. Adik sebagai subjek, sedang makan itu sebagai predikat. Yang kedua, ada subjek, predikat, dan objek. Contohnya yaitu pahlawan itu menyerang musuh. Pahlawan itu sebagai subjek, menyerang sebagai predikat, dan musuh itu sebagai objeknya. Yang ketiga, ada subjek, predikat, dan keterangan. Adik bermain di teras rumah. Adik sebagai subjek, bermain sebagai predikat, di teras rumah sebagai keterangan. Kemudian yang keempat ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya yaitu murid itu mengerjakan tugas di dalam kelas. Murid itu sebagai subjek, mengerjakan sebagai predikat, tugas itu sebagai objek, di dalam kelas itu sebagai keterangan. Dan terakhir yaitu predikat. Contohnya itu pergi maupun lari, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Klausa berdasarkan fungsi predikatnya yaitu ada 5. Yang pertama ada klausa verbal. Apa itu klausa verbal? Klausa verbal merupakan klausa yang predikatnya berupa kata kerja. Contohnya, kami berlari. Terus, ibu memasak, dan banyak contoh lainnya. Yang kedua yaitu ada klausa nominal. Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya berupa kata benda. Contohnya, ibunya seorang guru. Seorang guru itu sebuah predikat kata benda. Adapun dia siswa SMA. Siswa itu sebuah kata benda. Yang ketiga ada klausa adjektifal. Klausa adjektifal adalah klausa yang disusun oleh kata sifat. Contohnya baju yang mahal. Mahal itu sebuah kata sifat. Cerdas sekali. Cerdas juga sebagai kata sifat. Klausa preposisional. Klausa preposisional adalah klausa yang predikatnya perasa dari kata depan preposisi. Preposisi itu ada dari dan menuju. Contohnya, dari pasar malam dan menuju ke sekolah. Selanjutnya yaitu klausa numeral. Klausa numeral adalah klausa predikat berupa kata atau perasa numeralia bilangan. Contohnya 2 juta sebulan dan 3 kali sehari. Kemudian ada jenis klausa berdasarkan ada tidaknya kata negatif. Klausa negatif. Klausa negatif ialah klausa yang memiliki kata negatif seperti tidak, bukan, jangan, dan lain-lain. Sehingga predikatnya bersifat negatif. Contohnya, ibu belum pergi. Belum itu sebuah klausa negatif. Kemudian, bukan saya yang melakukannya. Bukan juga merupakan klausa negatif. Kemudian ada juga yang disebut dengan klausa positif. Klausa positif ialah klausa yang tidak memiliki kata negatif, sehingga predikatnya bersifat positif. Klausa positif ini berlawanan dengan klausa negatif. Contohnya itu, saya berhasil melakukannya. Berhasil merupakan klausa positif. Kami sudah menjadi anggota. Sudah ini merupakan klausa positif. Jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. Yang pertama, klausa lengkap, yaitu klausa yang terdiri dari subjek dan predikat. Klausa lengkap berdasarkan strukturnya dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu klausa lengkap
yang subjeknya terletak di depan predikat, atau bisa juga disebut dengan klausa lengkap susun biasa. Contohnya, badan orang itu sangat besar. Kemudian, klausa lengkap yang subjeknya terletak di belakang predikat, atau bisa juga disebut dengan klausa inversi. Contohnya, sangat besar badan orang itu. Klausa tidak lengkap yaitu klausa yang hanya memiliki unsur predikat saja. Contohnya, menulis surat, bermain, makan, mandi, dan lain-lain. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kali ini. Dicukupkan sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.